Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid dan santri juga para pemirsa. Alhamdulillah pada malam hari ini guru masih bisa membuat video lagi. Semoga video ini sangat membawa manfaat ya kepada khususnya murid dan santri juga para pemirsa. Untuk kemarin-kemarin guru tidak sempat membuat video karena ya kecapean guru, dan ini sedikit berbagi untuk para murid dan santri ya. Sebenarnya guru udah capek. Seakan-akan pengennya udah mau pulang. Tapi apa jawaban para moyang atau dari Bapak Tuhan? Pekerjaanmu masih banyak di dunia, repot ini. Coba sama seperti pada malam hari ini, kelihatan guru sangat lelah dan keadaan guru pun belum sehat sebenarnya. Tapi kembali lagi para murid dan santri, karena ini adalah satu kewajiban dan yang harus ditunaikan dan dijalankan guru untuk memberi tuntunan dan bimbingan khususnya pada murid dan santri. Mengapa guru kok seperti itu? Maka para murid dan santri, mungkin juga pemirsa, kalian tidak paham ya atau tidak mengerti bahwa manusia ini, terutama kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita Anda semua sebenarnya sudah bangsa itu rusak sejak belum merdeka. Nah, dengan rusaknya seperti itu, ya enggak tahulah, mungkin guru ini kebebanan ketiban sampur, disuruh membenahi, disuruh menyusun kembali agar bangsa manusia ini sesuai apa yang diharapkan leluhur itu, betul-betul jadi manusia itu yang tidak rusak. Yang jadi repot ini, guru ini hanya satu, diberi pekerjaan begitu banyak, maka kadang guru pun capek. Makanya kadang-kadang guru pun juga berkeluh kesah, karena kan sudah mau pulang aja. Tapi tetap jawabannya Bapak Tuhan, pekerjaanmu masih banyak di negaramu. Nah, dengan demikian guru pun berpesan kepada murid dan santri ya, pandai-pandailah apa yang sudah diajarkan guru ini jalankan. Sehingga semoga apa yang dilakukan oleh guru tidak sia-sia, karena sudah tidak terukur lagi ya. Mulai pikiran, tenaga, harta, keluarga semua sudah dicurahkan untuk ilmunya guru dan untuk khususnya murid dan santri betul-betul dijalankan dengan baik, sehingga aku selaku gurumu sehingga mendapatkan kenikmatan dan kebanggaan bila melihat murid dan santrinya dalam keadaan selamat, bahagia, damai. Intinya di situ. Para murid dan santri, ini video ini sudah masuk sedikit ranah tentang ilmu yang diajarkan guru ya. Kemarin-kemarin sudah menerangkan banyak tentang sejarah, tentang keislaman, tentang permainan politik orang-orang terdahulu, bahkan sampai agama dimodifikasi, jalur kehidupan dibelak-belokkan kurang lebih ya sudah 1400 tahun. Sehingga bangsa manusia itu rusak sama, maka kalian tidak mengerti bahwa kalian ini rusak total. Ibaratnya kalau dilihat ditinjau dari bangsa Tuhan, bangsa kita khususnya yang ada di Indonesia, kalian sudah bukan layaknya dari bangsa manusia. Kenapa? Yang kalian yakini itu loh sesuatu yang salah, sesuatu itu yang tidak jelas. Ya karena kembali lagi, kerusakan itu ya sudah 1400 tahun kalau ikut kalender ya. Tapi kalau ikut satuan yang tepat ya 500 sampai 600 tahun itu para pemirsa. Maka kembali lagi guru menyarankan khususnya murid dan santri ya, bersyukurlah sudah dibenahi dengan perlahan oleh guru. Namun kembali lagi ya, karena guru ini tunggal, tidak ada yang membantu hanya murid. Sehingga kadang-kadang guru pun capek ya, capek. Bebannya begitu banyak, bebannya jumlahnya begitu loh. Maka kemarin-kemarin kan sering, bahkan tahun-tahun kemarin guru sering kan berkeluh kesah pada para murid dan santri, capek. Mau ditinggal ini dunia belum selesai, mau diteruskan manusia ini semakin rusak, manusia semakin tidak terarah kadang-kadang. Ya kembali lagi,
mau tidak mau karena ini amanah dari Sang Maha Pencipta, semoga apa yang dijalankan guru betul-betul membawa rahmat khususnya bagi murid dan santri dan juga para pemirsa yang ingin atau mengharap kehidupannya berubah lebih baik. Para murid dan santri, untuk video ini guru menerangkan tentang tata cara khitan dan tumpengnya. Ini nanti diulas lebih detail oleh guru ya. Begini. Sebelum menerangkan tentang khitan dan tumpeng, diulas sedikit ya para pemirsa, karena ini ada di dalam kitab yang dibekali guru, kitab menerangkan kitab pernikahan. Ini diulas oleh guru lebih detail ya. Di dalam ilmu khitan yang diajarkan guru, yang kitab sudah dibagi kepada murid dan santri, itu ada doa ya para murid dan santri. Doa itu sebenarnya untuk apa? Begini, diajarkan dulu sejarahnya. Karena ada pemahaman ini yang salah sejak Anda ini belum lahir dan sejak sebelum merdeka Anda ini sudah rusak. Dan rusak itu sudah kurang lebih 500-600 tahun. Rusaknya dari mana guru? Maka guru kan sudah menyinggung sejak awal. Tatkala manusia dulu itu sebelum lahir dalam 7 bulan, itu leluhur Anda, leluhur kita. Itu namanya kan dulu itu apa? Kan nyebutnya itu kan tingkepan itu. Tingkepan itu tidak dibacakan surat Yusuf, tidak dibacakan surat Maryam. Gara-gara di dalam kandungan ini sudah dimantrai, sudah diruqyah. Itu kalau dampak negatifnya, karakter manusia ini itu seperti jadi orang Arab. Lah tatkala orang Arab itu orang jahiliyah. Nah, ini yang terjadi manusia yang di era sekarang, ya jadi Anda, ya jadi orang tua Anda, jadi suami Anda, jadi istri Anda, ya jadi pimpinan Anda. Itu tubuhnya orang Indonesia, tapi karakternya setengah orang jahiliyah itu. Maka perilakunya seperti itu. Nah, untuk alternatif atau untuk menghilangkan sesuatu mantra seperti itu, guru membuatlah sistem di dalam acara khitan itu. Maka di acara khitan ini dari manusia-manusia yang sudah kena ruqyah, kena mantra dari di kandungan, ini mulai dewasa, menginjak dewasa ini dibekali ilmu oleh guru ini untuk pembersih itu. Semoga mantra-mantra yang karakter seperti orang jahiliyah itu tidak nyampe ke depannya. Maka para murid dan santri harus tahu ya, mengapa guru kok menciptakan ilmu seperti ini. Ya karena sejarah kronologisnya seperti itu. Apakah salah guru kalau manusia itu sebelum lahir 7 bulan dibacakan mantra itu? Itu salah para pemirsa, tidak bisa. Salahnya bagaimana? Diulas sedikit tentang pemahaman ini. Manusia itu tidak bisa, kalau kalian orang Indonesia, ya kayak orang Indonesia. Kalau orang Jawa, ya jadi orang Jawa. Kalau orang Batak, ya jadi orang Batak. Kalau orang Betawi, ya jadi orang Betawi. Kalau orang Sunda, ya jadi orang Sunda. Kalau dari Bima, ya jadi orang Bima. Kalau dari Papua, ya jadi Papua. Tidak bisa manusia ini dibacakan mantra, berharap seperti orang di sana, itu tidak bisa. Itu sehingga tubuh, karakter, dan sifat, dan bumi kulturnya itu rusak. Nah, guru memberi sedikit pemahaman. Ada manusia berharap begini. Oh, enggak apa-apa dibacakan seperti itu. Itu hanya sifatnya yang baik ditiru. Begini para murid, para santri, dan pemirsa. Manusia satu contoh kalian dari pribumi Pancasila. Kalian dibacakan mantra seperti surat Yusuf agar menjadi seperti Nabi Yusuf. Manusia itu karakter perilaku tidak bisa diambil salah satu kebaikannya. Manusia itu dipengaruhi dari kultur budayanya, buminya, iklimnya, bahasanya, lingkungannya. Jadi tidak bisa orang pribumi dari Pancasila karakternya baik seperti orang Arab, seperti Nabi Yusuf. Itu tidak bisa. Itu hanya alasan untuk membenarkan keyakinannya karena dia sudah merasa salah. Ini harus dipahami ya para murid dan santri.
Lantas bagaimana guru dengan karakter manusia? Maka bersyukurlah kalau Anda jadi orang Jawa, ya bersyukur jadi orang Jawa. Seburuk apapun, sebaik apapun orang Jawa ya seperti itu. Sama dari Betawi, dari Ambon, dari Maluku, dari Kalimantan. Ya seperti itu. Sudah tidak usah berkhayal seperti ingin jadi orang Arab. Kembali lagi kalau mau mengacu kepada sejarah atau nilai kualitas bangsa. Bangsa Arab itu tidak punya kualitas ya para pemirsa. Anda harus tahu ini ditegaskan oleh guru biar kalau di sana banyak orang membenarkan keyakinannya. Anda sudah tahu bahwa mereka itu memang orang terpelosok karena malu, karena mempertahankan kebodohannya sehingga membuat statement macam-macam. Ya, ini poin di garis bawah. Para murid dan santri menerangkan ilmu khitan. Ini diterangkan sedikit tentang sejarahnya. Ilmu khitan itu kalau diterangkan dari ilmu keislaman, ilmu khitan atau sunat, itu diambil dari perintah beliau. Kalau di dalam kitab disebutlah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari video guru sudah diterangkan tentang di video guru ada judul videonya kan, jangan salah memaknai Idul Kurban itu. Nah, dari cerita itu apa para murid dan santri? Yang disebut Nabi Ibrahim alaihissalam, para murid dan santri ditegaskan melalui video ini oleh guru. Nabi Ibrahim itu tidak ada figurnya para murid dan santri. Lantas siapa guru? Nabi Ibrahim itu adalah ilmu, ya, ilmu. Ya. Itu bukan sosok, ya, bukan figur. Lantas bagaimana? Maka guru kan sudah menerangkan bahwa nabi-nabi yang ditulis karena yaitu kembali lagi itu permainan, dikira ada orangnya, tidak ada para pemirsa. Itu ilmu. Lantas apa hubungannya guru ilmu khitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ibrahim sudah diterangkan, Ismail sudah diterangkan, di situ bapak dan anak ibaratnya bagian kucur dan kelaminnya. Nah, lantas dari perintah atau sebagai kewajiban bagi seorang muslim, kenapa dihubungkan dengan Nabi Ibrahim? Karena ilmunya itu, kembali lagi ya para pemirsa, ilmu Islam itu dari Jawa, ini harus dipahamkan. Sehingga apa-apa yang ada di Jawa itu dikemas. Satu contoh, ilmu khitan, ilmu sunat. Itu di situ ada gambar, ada filsafat. Bagi manusia sekarang Anda mengatakan filsafat ya. Sebenarnya bukan filsafat. Itu sejarah miliaran tahun atau jutaan tahun bangsa dewa. Maka di situ ada sejarah yang disebut leluhur kita, leluhur Anda, yang Museno. Nah, ada kan? Kalau sudah mengerti sejarah seperti itu lantas apa? Makanya ada yang Werkudara. Simbolnya di sini, ini loh para pemirsa, ini. Nah, ini. Jadi itu ilmu ya para murid dan santri, agar para pemirsa khususnya murid dan santri, agar murid dan santri tidak terobsesi sejarah yang ditulis orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang disebut Nabi Ibrahim alaihissalam itu ilmu, ya, ilmu. Ilmu diceritakan sehingga manusia yang mendengar mengasumsikan dikira ada figurnya, tidak. Ini, nah, ini. Nah, maka simbol dari orang Jawa atau simbol sebagai orang laki-laki itu mempunyai sifat seperti yang Museno itu. Maka secara manusia, secara biologis, ini harus dikupas agar kukunya ini keluar. Sehingga terbentuklah karakter manusia itu menjadi atau karakter namanya kuku Ponconoko. Jadi manusia itu mempunyai sifat karakter yang betul-betul kesatria. Kalau laki-laki itu betul-betul mampu bisa menggunakan alat vitalnya sesuai kebutuhan dan sesuai amanah. Jadi itu sejak dulu sudah dirancang oleh leluhur seperti itu. Karena ada kesalahan memahami dan ada salah ritual. Sehingga manusia itu dihitan. Sehingga hasilnya kadang salah langkah.
dipakai ke sana kemari, bukan miliknya masukin lubangnya orang dimasukin. Nah, ya kenapa ya? Ada sesuatu proteksi yang ditinggal. Nah, semoga sedikit memberi gambaran ini dan guru membuat sistem atau menciptakan ilmu ini sebagai memproteksi atau menghilangkan dogma-dogma yang dikandungan agar generasi guru khususnya generasi ke depan betul-betul murni. Jadi manusia itu kalau dari Jawa ya murni Jawa, kalau dari Ambon ya murni Ambon, kalau dari Batak ya murni Bataknya, kalau dari Sunda ya murni Sundanya. Biar tidak terkontaminasi dogma-dogma dari ru'yah-ru'yah di kandungan selama masih di kandungan itu. Nah, inilah poinnya dari ilmu itu. Tatkala sudah mengerti ilmu khitan, di situ nanti ada tumpeng. Nah, ini harus dirangkai ya para pemirsa. Apa hubungannya guru dari ilmu ini? Maka mengapa ini harus dimengerti? Karena kembali lagi ya, guru mempersiapkan ilmu, guru menciptakan sesuatu. Ini rangkaiannya banyak. Dari video kemarin sudah diterangkan, guru sampai bercerita sampai di publik. Meskipun itu sebenarnya tidak bagus diterangkan di publik karena guru berkeinginan agar murid dan santri juga pemirsa tahu bahwa yang dialami guru ini sangat panjang dan guru pun diproses dari berbagai alam, dari moyang dan leluhur begitu banyak. Sehingga guru yang memang disuruh membenahi sehingga dibekali banyak hal sehingga semoga menghasilkan peranatan ini yang betul-betul bermanfaat. Tapi guru pun sudah memberi statement kepada murid dan santri. Aku selaku gurumu hanya mampu membimbing kalian saya hantar sampai ke surga ya. Tidak diajarkan ke titik-titik yang sangat jauh ya. Itu bagian murid-murid tertentu. Bagi para murid atau santri juga kelak umat. Kalian melakukan di dunia dalam kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Meninggal sudah menuju sampai di alam surga. Itu kewajiban guru cuman sampai di situ. Tidak mengajarkan hal-hal seperti keilmuan yang barangkali pemirsa itu kadang berhayal ya. Kalau punya guru itu punya ilmu katanya yang sakti, bisa menghilang, bisa terbang, bisa ngambil-ngambil pusaka, terus kena benda tajam, kebal, kena api, kebal. Tidak, guru tidak mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Guru mengajarkan secara keilmuan, secara manusiawi. Manusia yang berakal dan manusia yang berbudi, tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Maka guru memberi garis bawah di sini, semoga para murid dan santri yang baru jangan berhayal nanti diajarin guru ambil pusaka di dalam tanah, nanti hal-hal yang tidak masuk akal ya. Guru tidak mengajarkan seperti itu. Baik para murid dan santri, sesuai dengan judul ini guru sudah menyiapkan tulisan di depan ini, tolong dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri, tolong kalau seperti punya video ini tolong di-download atau disimpan karena ini hal-hal yang penting. Barangkali nanti butuh itu mudah, jadi tidak usah mencari di Facebook atau di YouTube ya. Ini para murid dan santri, khitan dan tumpeng. Khitan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan. Namun yang sering menonjol dalam tradisi adalah acara khitan anak laki-laki ya. Untuk menghasilkan dari acara khitan ini, untuk menghasilkan yang lebih baik daripada tujuan yang dilakukan manusia, lakukan tahapan berikut ini. Sehingga satu contoh, ada putra dikhitankan. Orang tua mempunyai harapan, semoga anak ini menjadi lebih dewasa, akal pikirannya berkembang sesuai akal manusia. Sehingga menjadi anak atau putra generasi orang tua lebih baik daripada orang tua. Dan menjadi generasi bangsa yang betul-betul memang generasi bangsa. Bukan seperti di era sekarang. Lahirnya di Jawa, lahirnya di Indonesia, otaknya loh, otak jahiliyah itu loh yang jadi problem. Jadi negaramu ini rusak total ya. Ya sekarang ya rusak seperti ini. Bumimu subur ya rusak, ya karena ya rusaknya sudah
dirusak sejak 600 tahun itu. Lantas gimana? Nah, ini coba diajarkan oleh guru ya. Satu contoh sebelum putra itu dihitankan, di sini diberi oleh guru, mandi sebelum hitan. Usahakan mandi keramasan dengan sekar wangi. Ada yang nyebut sekar monco atau sekar macam-macam ya. Kalau tidak ada sekar, para murid dan santri, ya, bila tidak ada sarana, pakai sekar gading 2 bisa, atau kembang kantil 2, yang putih dan yang kuning atau yang merah itu 2. Bila tidak ada, dipakai salah satu bisa, ya, dipakai salah satu bisa. Bila tidak ada kantil atau gading atau sekar wangi, tidak ada alatnya, gunakan mawar, ya. Gunakan mawar minimal 2 biji ya. Jadi lebih dari 2 bagus. Itu ditaruh di bak atau di ember atau dimasukkan di bak mandi. Itu diaduk, dicampur, dibuat mandi keramasan ya. Baru si anak diajarkan ya, diajarkan untuk membaca doa ini. Ini doa mandi sebelum khitan. Nah, doa ini untuk memproteksi barangkali kemarin ya. Satu contoh, di kandungan sejak 7 bulan sudah dimantrai, sudah diruqyah. Biar tidak menjadi rusak, ini dibekali doa begini. Dan barangkali para murid dan santri, para pemirsa, waktu menikah ya, para pemirsa dipahami. Barangkali Anda sebagai pemirsa, Anda waktu membentuk pernikahan dulu, ya. Anda waktu sebelum dinikahkan, Anda sudah melakukan hubungan biologis dengan pasangan Anda. Padahal itu belum sah mungguh bagi Tuhan. Sehingga generasi Anda itu biar tidak rusak, maka dibekali doa di sini. Maka doa ini sangat luar biasa para pemirsa ya. Ada kan ini terjadi di mana-mana. Kadang manusia sudah mengikat tali kasih, belum dinikahkan secara hukum Tuhan. Kalian sudah melakukan hubungan biologis, kadang sampai terjadilah hamil duluan. Itu generasi Anda itu menjadi rusak. Kenapa? Struktur ketuhanan, nilai ketuhanan Anda lalui tidak mengikuti aturan. Nah, doa ini sangat penting ya. Maka bersyukurlah guru sudah dimampukan mencipta rumus seperti ini. Ini sangat baik. Doa mandi untuk khitan seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. In kuntum ratmani sholli alaihi wasalim wabarik ala Muhammad. Nah, ini belajar dihafalkan, anak-anak diajarkan. Bagi putra, kalau masih kecil belum bisa membaca kalimat ini, orang tua atau guru wali bait membacakan doa ini. Ditiupkan di bunganya atau ditiupkan di air yang akan dibuat siram. Tapi sangat bagus kalau putra-putra sudah mulai diajarkan sebelum khitan, sudah diajarkan agar anak-anak sejak kecil sudah bisa membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal yang kurang benar. Barangkali dalam waktu mencipta atau memproduksi generasi orang tuanya seperti itu, sebelum dinikahkan sudah terjalin hubungan yang belum benar bagi Tuhan. Semoga direnov dari sistem ini, dibenahi dari sistem doa ini. Paham ya para murid dan santri? Nah, di sini ada artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang tertutupi, terbukalah. Semoga menjadi rahmat dan selalu membawa berkah baginya. Jadi ini doa ini artinya begini. Ini tolong di-download ya para murid dan santri. Nah, tatkala sudah dibacakan doa ini, disuruhlah mandi si putra itu. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan doa untuk mandi. Doa sebelum khitan. Setelah mandi, putra itu kan belum dibawa ke, kalau orang dulu ke calak atau dukun ya. Atau sekarang dibawa ke dokter ya. Ini dibacakan doa dulu. Nah, ini doa sebelum khitan. Sebelum dikhitan usahakan baca doa. Sediakan air bersih 1 gelas. Jadi ada air ya yang bersih 1 gelas.
Kalau ada, disiapkan sekar telon di pinggirnya. Jadi air di gelas, sekar telon di sampingnya. Kalau tidak ada sekar telon, kasih dupa, ya. Dupa usahakan genap, ditaruh di pinggirnya. Nah, setelah itu bacakan doa ini. Barro, ya. Barro samu salama fid dunya, ya. Jadi dibaca 3 kali nih. Barosamu salama fid dunya, barosamu salama fid dunya, barosamu salama fid dunya, ya. 3 kali baru doa itu ditiupkan di air yang di gelas tadi. Setelah itu diminum bagi si putra atau si anak yang akan khitan itu. Nah, itu nanti ada hubungannya ya, nanti diterangkan. Artinya lepaslah dari kekufuran, selamatlah selama di dunia. Maka doa ini yang dimaksud kufur itu tertutupnya, yang dikucur itu. Maka disebut kufur itu tertutup. Sehingga tatkala manusia itu nanti dikhitan, pemikirannya lebih luas, akal pikirannya mengembang sehingga tidak mudah terdogma oleh ajaran-ajaran yang salah kaprah itu. Nah, ini poin-poinnya harus dipahami ya para murid dan santri. Nah, ini nanti diteruskan dengan yang kedua, diterangkan lebih detail oleh guru. Nah, itulah para murid dan santri. Begitu pentingnya ilmu ini, terutama doa khitan itu. Yang dirancang guru itu ya kembali lagi ya. Di kandungan sudah dimantrai. Nah, terus ada lagi kalian para pemirsa yang dablek-dablek, yang konyol-konyol itu. Belum dinikahkan sudah terjadi seperti itu. Bersyukurlah sudah dibuatkan sistem oleh guru. Begitu luar biasanya ilmu ini ya. Nah, ini dilanjutkan lagi tentang memahami apa yang harus dilakukan setelah dibacakan doa itu. Nah, ini para murid dan santri ya. Setelah anak dibacai doa itu tadi, ya, khitan. Tolong kucur ya, sisa yang dipotong daging kelamin itu, kucur itu namanya. Usahakan ditanam di tanah rumah. Ya. Ditanam secukupnya, ndak usah terlalu dalam, ya jangan terlalu rendah. Yang penting cukup ya. Baru untuk cara menanam, siapkan kain warna putih kurang lebih 25 cm atau 30. Atau juga siapkan sapu tangan warna terang, warna krem bisa, warna apapun, yang penting usahakan warna terang. Bercorak ada gambar apapun boleh, tapi usahakan terang. Tapi sebenarnya yang bagus itu kain warna putih kurang lebih 25-30 cm itu. Kalau mau yang bagus, mau yang lebih valid, ya belikan kain yang bagus, warna putih, kurang lebih 25 atau 30 itu diobras atau dinyecik. Belikan kain yang bagus, kain katun. Karena itu nanti akan mempengaruhi makom derajat si anak. Satu contoh, si putra sudah kalian siapkan ya. Kainnya kamu belikan kain katun yang bagus. Kalian modif, dineci atau diobras. Itu nanti makom derajatnya. Itu biasanya kalau dapat istri atau dapat pasangan, itu pasangan yang layak. Sehingga sejak awal itu sudah dimulai seperti itu. Lah, kemarin-kemarin ya apa ya, kembali lagi para murid dan santri, di khitan sudah tidak tahu caranya, cara menanamnya tidak mengerti, ya begitu. Kadang lakinya bagus, dapat istri yang kolep. Ada ya error ya apa? Tidak ada persiapan, tata cara tidak ada ya. Ya rusak seperti para pemirsa semua ya sama seperti negara kita ini. Ya rusak ya gitu. Yang pinter
dapat yang bodoh, yang kaya dapat istri yang rusak, yang pandai dapat yang error, ya rusak semua ya sudah rusak semua itu. Bapaknya hebat, anaknya jadi error, ya karena peranatannya ini loh para murid rusak semua. Sehingga yang diharapkan sebagai manusia yang berharap dengan nilai-nilai agama, ya tidak akan pernah dapat cita-citanya, tidak pernah terkabul. Cita-citanya kepingin mendapatkan berkah dari agama, caranya salah kaprah, pemahamannya rusak. Ya sudah seperti para pemirsa semua itu. Lah semuanya Mbak, iya ya semuanya itu. Lantas gimana? Maka guru membuatkan konsep seperti ini. Semoga peradaban ke depan lebih bagus ya. Nah, kalau sudah mengerti caranya begitu, maka siapkan ya untuk menanam. Tempat menanam kucur yang bagus, posisi yang baik sebelah kanan dari arah pintu rumah. Ini biar tidak salah ya. Dimanapun rumah Anda menghadap, itu arah kanan dari pintu Anda, ya, pintu rumah Anda sebelah kanan. Nah, caranya bagaimana? Maka satu contoh, kucur itu ditaruh, ya, ditaruh di kapas, baru dibungkus dengan kain yang warna putih itu tadi. Nah, kalau bisa, waktu menanam itu bersamaan dengan dikasih sekar telon, jangan lupa kantilnya atau gadingnya itu dibuka. Nah, ya. Ada kan kantil itu yang tertutup itu dibuka, baru ditanam dengan kucurnya, dengan kapasnya, dengan kainnya dimasukkan di dalam bumi. Nah, ini kalau tidak ada sekar telon, ya, tidak ada sarana yang lain, sediakan air putih 1 gelas, ya, dan kasih dupa jumlah genap. Jadi ada air di gelas, kasih dupa genap, tapi dupanya jangan ditancapkan di tanah yo, tidak boleh. Ditaruh di atasnya gelas bisa, baru dibacakan doa. Ini doa khusus yang di tanah ya, beda-beda doanya. Doa menanam kucur. Assalamualaikum ya somadu lillahi ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Baru ditiupkan di kucurnya itu, baru ditanam semua itu. Nah, ini artinya selamat baginya kucur itu yang bertanggung jawab atasnya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, ini diterangkan dulu sedikit. Ini begini para murid dan santri, ilmu ini sangat penting ya para pemirsa. Begini poinnya. Di dalam agama kita Islam itu dirancang ya para murid dan santri. Dirancang oleh leluhur kita sejak sebelum Masehi, lebih solid dan validnya sejak 67 Masehi. Sejak 67 Masehi ini sudah terstruktur di program namanya ilmu yang menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Jadi di dunia selamat sampai akhirat selamat. Namun untuk mencapai keselamatan fid dunia sampai akhirat itu peranatannya banyak ya para pemirsa, tidak seperti kalian di era sekarang. Satu contoh, manusia selamat sampai akhirat itu disebut sampai bisa pulang ke rahmat ilahi, disebutlah ke surga. Dari video yang lain sudah diterangkan oleh guru bahwa manusia bisa ke surga itu kalau disebut itu pepek ganep. Pepek ganep itu bagaimana guru? Satu contoh, manusia kita lahir itu dibekali ornamen bentuk tubuh jumlahnya apapun seperti itu. Sedangkan di dunia ada kucur yang dipotong untuk menyelesaikan kewajiban manusia di dunia membentuk keturunan. Itu nanti kucurnya ini kalau meninggal ini harus dibawa ke sana. Lah lantas bagaimana guru caranya? Nah, maka sejak dulu sebenarnya sudah diajarkan oleh leluhur kita, karena kembali lagi agama ini dipotong, dirusak, diorat-arit sama sejak zaman Wali Songo itu rusak semua sampai sekarang. Sehingga sudah dipastikan orang-orang manusia yang mengikuti ajaran itu 600 tahun itu ya guru bisa memastikan
mungkin hanya 0,01% yang bisa ke sana. Lainnya ya sudah, kalau mau guru ngomong ya semua jadi roh gentayangan, ada yang nitis jadi hewan, jadi batu, jadi itu. Mengapa guru? Ya memang tidak bisa para murid dan santri, tidak bisa. Manusia itu bisa masuk kembali ke surga, itu rumusnya dilahirkan jumlahnya berapa, ornamennya apa, kembali itu sama seperti itu. Lah sama seperti apa diajarkan guru. Satu contoh, kucur ditanam. Itu ibaratnya dititipkan kepada bumi, dititipkan kepada danyang. Itu nanti kalau manusia ini pulang, kucur ini ngikuti kepada rohnya sebagai penggenap pulang di sana. Nah kalau kemarin-kemarin seperti orang tua kita, orang guru-guru Anda, terus nabi-nabi Anda, ulama-ulama Anda tidak seperti itu. Ya sama. Ulamamu pun tidak bisa jadi penghuni surga. Ya tidak bisa. Lah nabi kita guru. Ya memang tidak bisa. Mengapa? Karena keilmuannya tidak mampu seperti itu. Dan syarat untuk mencapai titik ke sana tidak dipenuhi. Kembali lagi, bersyukurlah sudah diberikan sesuatu pemahaman dan cara yang sangat tepat bagi para pemirsa. Lah lantas bagaimana guru? Kalau bagi orang-orang yang kemarin-kemarin ditanam, tapi ada yang dibuang sehingga kita tidak mengerti. Nah, maka dari video yang lain sudah diterangkan, maka guru sudah mempersiapkan apapun yang sudah menjadikan kesalahan di dunia. Satu contoh, barangkali kemarin-kemarin ada putra atau para pemirsa, waktu khitan kucurnya dibuang, dimakan anjing, dimakan semut. Lantas bagaimana agar bisa kembali ke sana? Maka guru sudah menyiapkan sistemnya. Maka dibuatlah namanya pembaiatan itu. Maka mulai dibaiat itu sudah diberikan alat-alat ornamen sesaji-sesaji itu. Untuk menggenapi dari hal yang kurang itu. Tatkala sudah dibait dengan cara dan ornamen dan alat-alat ubah rampe yang dipenuhi. Masih diajarkan tiap hari disuruh bakar dupa sebagai penggenapnya namanya jamas. Diajarkan sebagai penggenap di hari kelahiran, diajarkan lagi penggenap sebagai di bulan Baburiat atau bulan mulut, digenapkan lagi di bulan Somadun sebagai penggenap, dan di bulan Suro dimandikan. Itu sebagai rangkaian karena ada kesalahan yang sangat fatal sejak 500-600 tahun itu para murid dan santri. Kembali lagi guru menasihatkan, bersyukurlah kalian khususnya murid dan santri sudah mendapatkan sesuatu itu sudah digenapi oleh guru, sehingga guru bisa memastikan tatkala apa yang aku ajarkan Anda lakukan dengan tepat dan benar, guru pun sudah bisa memastikan bahwa sesungguhnya kalian kelak akan pun bisa sangat mudah kembali ke asalmu. Itulah yang disebut surga, dan kalian akan mendapatkan yang disebut fid dunya wal akhirah, itu selamat. Nah itulah para murid dan santri, manfaatnya ilmu yang diajarkan guru memang tidak sama dengan yang lain. Karena mengapa? Ya karena tidak sama. Lantas kemarin-kemarin masih banyak di luaran sana, bagi para pemirsa ya difahamkan. Kembali lagi, barangkali di luar sana ada orang, ada siapapun membantah ajaran guru, pahami. Mereka pun sebenarnya ingin mencari kebenaran. Sebenarnya yang di luar pun ingin mendapatkan kebenaran. Karena di luaran sana tidak mendapatkan kebenaran, sehingga dia membenarkan dirinya sendiri. Itu tolong dipahami ya para murid dan santri. Barangkali Anda didebat dengan dalil, pahami. Pada hakikatnya orang-orang di luar sana ingin mendapatkan kebenaran. Karena dia sudah terkungkung yang diimani itu meskipun salah, dikira benar, sehingga kadang para murid pun juga dibantah dengan dalilnya. Tolong dipahami ya para murid dan santri. Karena di luar sana sebenarnya saudara-saudara Anda, saudara-saudara kita yang di luar di sana itu korban ya, korban dogma. Karena mereka tidak tahu korban dari dogma, korban dari gurunya, korban dari kitabnya, korban dari sejarahnya. Sehingga karena mereka tidak tahu, sehingga kadang sampai membantah dari apa yang aku ajarkan. Tolong difahami. Nah itulah para murid dan santri, video ini juga panjang, lantas diterangkan tentang syarat yang harus dipenuhi juga ini tentang tumpeng.
Semoga video panjang ini menjadi satu kesatuan karena ini sangat penting rangkaiannya. Tatkala sudah dilakukan cara menanam kucur ya, para murid dan santri ini tolong dipahamkan. Tumpeng ini harus dipahamkan juga. Biasanya murid dan santri juga para pemirsa dalam acara sunat atau khitan itu kan ada tumpeng. Aku selaku guru kuncinya cuma 2 tentang tumpeng ya. Bagi murid dan santri yang menjalankan ilmu ini, guru hanya berpesan tentang tumpeng 2. 1, pakailah sego golong 12 biji ya. Jadi sego golong itu nasi yang dikepel-kepel itu loh ya. Itu pakai 12 golong. Satu contoh, 1 piring dikasih 4 bisa ya. 1 piring dikasih 4. Itu terserah ukuran bebas. Mengapa guru dipakai 12? Menandakan kalau 12 ya, sego golong 12 menandakan bahwa para murid dan santri atau pemirsa Anda menjalankan ilmu guru dan selalu aku yang akan bertanggung jawab apapun dan sampai kapanpun. Satu contoh begini, meskipun guru sekarang kadang di rumah, kalau murid dan santri menjalankan ritual seperti itu dimanapun, kalau ada itu dan itu Anda doai, di situ pun ruh atau jiwa guru selalu ada di situ, meskipun guru sekarang di rumah ya. Nah, untuk dibedakan, di lingkungan kemarin sudah diajarkan guru, ada sego golong itu 9 ya. Itu ajaran Wali Songo, para murid dan santri dipahamkan. Kalau sudah diterangkan oleh guru bahwa tumpeng yang dipakai sego golong Songo itu ajaran Wali Songo, sedangkan Anda sudah dipahamkan oleh guru bahwa Wali Songo itulah sejak awalnya yang merubah konsep Islam menjadi rusak. Kalau itu Anda masih menjalankan itu, sama Anda merusak sistem keluargamu sendiri, merusak Islammu sendiri. Kenapa? Wali Songo itu ada dari 3 kelompok, 3 golongan itu. Dari Chinese, dari Persia, dari Jawa itu berkolaborasi membuat acara yang membuat kerusakan itu. Nah, dengan demikian semoga kembalinya Islam ini kembali khitoh. Maka guru membuatlah simbol seperti sego golong 12. Lantas ini untuk ayam. Nah, ini juga penting bagi para pemirsa, murid dan santri untuk membuat acara khitan ya atau sunat. Untuk tumpeng, namanya tumpeng dipahami, itu ada bucengnya ya. Untuk khitan, untuk manten, untuk menata manusia. Tumpeng harus ada bucengnya, ada kerucutnya itu namanya buceng ya. Untuk ayamnya, usahakan ayam itu pepak, ini dipahamkan ya. Nanti dulas ya. Kalau sudah ayamnya pepak, sego golongnya 12, wasilanya jangan lupa. Di situ danyang desa tidak boleh ditinggal. Terus leluhur pribadi, terus di sini disebut, dikirim doa Mbahmu Ibrahim. Itu ilmu ya, bukan sosok. Diajarkan ini, didetailkan. Ini para murid dan santri ya. Tatkala kucur sudah ditanam, tumpeng sudah paham ya. Tumpeng buatlah kalau di sego golongnya 12. Itu menandakan ilmu guru ya, 12. Jadi tidak mengikuti ajaran Wali Songo yang error itu nanti ya. Terus ayam ya. Ayam usahakan pepak. Maksudnya ayam pepak itu bagaimana guru? Jadi begini para murid. Si anak ini kan laki-laki. Semoga karakternya ini berkembang, diibaratkan seperti ayam. Maka carilah ayam ini yang sudah mulai mengeluarkan taji atau mengeluarkan jalu. Tapi jangan yang panjang. Diibaratkan ayam ini jago, ayam jago yang masih muda. Karena anak ini masih muda. Sehingga dengan sarana ayam seperti itu mempengaruhi karakter anak itu menjadi anak yang lebih dewasa. Ibarat anak ini sudah mulai mampu berkarya, anak ini sudah mampu mulai interaksi dengan teman-temannya. Sehingga anak ini tidak menjadi kuper. Sehingga anak ini bisa berkarya, bisa menghasilkan pekerjaan. Karena sejak awal sudah dimulai seperti itu. Yang dimaksud ayam genap ini harus dipilih para murid dan santri ya. Mulai ulus bisa diambil 1 monco warno, atau abang sapi, atau hitam, atau putih,
atau blorok apapun, usahakan ayam lokal. Yang dimaksud genap, cucuknya, parungnya, usahakan jangan penceng atau jangan luka, tidak boleh ciri ya maksudnya. Cucuknya yang normal. Jari kaki ini normal, tidak boleh yang bengkong gitu. Kan ada kaki ayam tuh bengkong begini. Tidak lurus, tidak boleh, itu harus lurus. Terus bulu-bulunya itu dicari yang genap, tidak boleh ayam itu yang bulunya rontok terus disembelih buat tumpeng, tidak dibolehkan ya. Namanya pepek genep. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami. Nah, demikian juga seharusnya cara menyembelihnya pun harus ada caranya para murid dan santri, bukan seperti yang kalian kemarin-kemarin. Satu contoh diajarkan sedikit karena ini sudah dikonsumsi publik ya. Satu contoh para murid dan santri juga pemirsa yang bukan murid guru karena tidak mengerti, begini caranya. Satu contoh ya, biasanya kan ada ayam ini dipotong itu di pasar, di mesin untuk membersihkan bulunya. Ada yang di rumah. Cara memotongnya sederhana begini. Sebelum motong ayam para pemirsa ya, ini pisau ya, tolong pisau. Pisau yang mau dipakai nyembelih ayam, tolong ini dioleskan begini ya. Dikenakan kulit. Masih kulit gini boleh, kulit tangan gini. Nah ini sambil diucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad terus gini. Nah baru dibuatlah sembelih itu. Itu caranya. Sebenarnya para murid dan santri memang ilmu ini dikhususkan memang untuk guru wali bait. Karena ilmu ini sudah dikonsum publik, guru pun harus menyampaikan kepada publik. Paling tidak masyarakat atau para pemirsa sudah mendapatkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat meskipun belum menjadi murid guru. Sama seperti apa yang diajarkan tentang khitan ini. Mulai cara mandi, keramasnya, doanya, cara menanamnya, sampai cara menyembelihnya ayam seperti itu. Lantas untuk kirim fadilah Fatihah kalau sudah ada tumpeng ya. Tumpeng ini kalau yang satu tumpeng namanya tempeh, itu usahakan ayam lokal. Biasanya masyarakat ini kan tamu undangan lebih banyak. Untuk menu tambahan yang di luar, di lain tumpeng, itu bisa ayam potong atau ayam lehoren bisa. Tapi khusus yang di tumpeng, usahakan ayam lokal dimanapun Anda berada. Baik di Kalimantan, di Sumatera, di Irian, dimanapun pakai yang lokal. Ya, mengapa guru kok seperti itu? Karena ayam lokal itulah unsur-unsur zat-zat kultur yang ada di tanah. Itu sangat mempengaruhi dari tubuh yang akan dikhitankan itu. Itu nilai positifnya di situ. Nah, lantas untuk fadilah atau tawasul jangan lupa ya di situ danyang desa disebut. Terus ada leluhur pribadi. Nah, ini juga nasihat bagi para orang-orang yang kirim doa atau mudin ya. Satu contoh, ada acara sunat khitan. Leluhur pribadi ini yang dikirimi doa ini kadang 10. Itu diambil tidak terlalu banyak. Satu contoh danyang ya. Danyang desa, bapak ibu, nenek kakek. Ini sudah cukup, tidak usah terlalu panjang. Nah ini kadang masyarakat tidak paham, umat tidak paham, mudin tidak paham, kiai ulama tidak paham, semua disebut. Nah ini kan konyol. Ya kembali lagi, karena masyarakat ini kepingin benar, tidak ada yang mengajari, jadi membuat acara itu semaunya. Sehingga Islam rusak, acara rusak, yang didoainin rusak, yang berhajatan rusak. Ya karena tidak punya pakem namanya. Lah lantas satu contoh, khususon ya, danyang disebut, khususon ila ruhi arwahi, bapak, ibu, nenek, kakek, tidak panjang. Baru dikunci satu Al-Fatihah. Jadi satu Al-Fatihah itu dibuat beberapa leluhur bisa. Jangan satu orang itu Al-Fatihah, satu orang Al-Fatihah. Lah itu kan rusak. Itu yang repot malaikat baginya bagaimana. Maka guru kan sering berbagi, bercerita. Kalau ada kirim doa, leluhurnya itu 50 dikirimi semua Al-Fatihah. Kira-kira gak lebih tepat begini.
Khususon orang seluruh Indonesia saya kirim Al-Fatihah untuk selama-lamanya Al-Fatihah kan bisa. Nah, ini kan satu bahasa untuk memotong dari kebodohan orang-orang para pendongak itu. Apa para pendongak ya, pendongak yang bodoh itu. Semua disebut dikirimi Fatihah satu-satu ya. Nah, itulah para murid, para santri tentang pemahaman ilmu khitan, semoga bermanfaat. Nanti diulas tentang sejarahnya khitan ini. Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat bagi khususnya murid dan santri, juga para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.